Ketemu saya lagi di sini. Sekarang saya akan membahas mengenai masalah menghadapi orang yang membenci kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menghadapi orang yang membenci kita? Memang menerima kebencian dari orang lain itu tidak menyenangkan. Kita sih maunya disenangin terus. Tetapi setiap manusia kan berbeda, terutama ketika kamu tak kenal orang tersebut ataupun kamu kenal orang tersebut. Nyatanya semua orang pasti akan menghadapi hal yang sama. Tidak hanya kamu, tidak hanya saya, tidak hanya kita semua mungkin mengalami hal yang sama, dibenci orang lain. Mulai dari orang yang membenci kamu tanpa alasan yang jelas, dan orang yang membenci akibat kedengkian, iri hati. Mungkin ada saat dimana kamu bakal berulang kali kepikiran soal konten negatif yang dilontarkan atau kata-kata kebencian yang dilontarkan ke kamu. Akan tetapi kamu harus paham bahwa perasaan orang lain berada di luar kendalimu. Kamu tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain. Maka dari itu penting untuk tahu cara membangkitkan semangat kembali demi mencapai kesuksesan. Buat kamu tahu cara menghadapi orang yang benci kita, ada 5 cara menghadapi orang yang membenci kita. Pertama, anggap kritikan sebagai asupan energi. Kita harus menanggapinya dengan hal positif. Jangan menganggap itu suatu yang negatif. Anggap kritikan yang penuh dengan kebencian sebagai asupan energi. Misalnya, ada orang yang menganggap kamu kurang pintar, maka ambil komentar ini sebagai patokan untuk membuktikan kenyataan asli terkait dirimu. Kamu harus belajar untuk menjadi pintar. Jangan lupa bahwa orang yang mengambil risiko akan lebih dikenang. Pasalnya, kumpulan individu ini yang berani dan rela berkorban untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Kritikan adalah dorongan untuk memberanikan diri dan mengambil tantangan baru untuk kita. Jangan bersedih dan ambil kesempatan ini untuk membuktikan diri sendiri. Orang sukses tidak perlu menjatuhkan orang lain. Itu yang kedua. Setelah berulang kali menghadapi kebencian, mungkin kamu mulai merasa muak dan kesal. Mungkin kamu ingin sekali menjadi orang yang melontarkan ujaran kebencian itu. Lantaran itu menjadi pelampiasan atas balas dendam dan perasaan yang terpendam. Namun, ternyata orang yang sukses bahagia gak perlu menjatuhkan orang lain. Justru mereka tak ingin menghabiskan waktu dengan mengucapkan komentar-komentar negatif pada sesamanya. Jadi gak perlu dibalas, dan kita tidak perlu melontarkan kata-kata negatif. Sebaliknya, ia berempati dengan kumpulan komentar negatif di media, bukan karena merasa lebih tinggi, melainkan merasa kasihan dengan penderitaan yang dirasakan atau mungkin sedang dialami oleh para pemberi kritik. Mungkin orang yang mengkritik kamu dengan hal-hal negatif itu mungkin dia sedang mengalami hal-hal yang sakit hatinya atau hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Kita nggak perlu ambil tanggapan yang negatif juga, agar energi kita yang keluar adalah energi positif. Balas dengan kebaikan, itu yang ketiga. Membalas orang yang membenci kita dengan kebaikan daripada terus-menerus khawatir dan membalas dengan kebencian. Coba berikan kebaikan. Jangan merasa marah atau menyimpan dendam terhadap mereka. Justru lakukan hal lain yang lebih positif. Jadi kita beri balasannya dengan hal yang positif. Kita lakukan perbuatan-perbuatan baik. Kamu bisa mengingat nama-nama orang yang sering mengucapkan kebencian. Lalu praktikkan berapa aksi kebaikan untuk mereka. Beberapa aksi kebaikan untuk mereka kamu lakukan. Misalnya mengadakan percakapan yang tulus, membantu kesulitan mereka, atau bahkan memaafkan makian dari mereka.
dia mencaci maki kita maafkan saja. Meskipun hanya mengabaikan, tentu dampaknya akan mempengaruhi orang lain. Kita baikin dia, tapi dia tetap nggak mengabaikan, nggak peduli sama kita, tapi tetap kita baikin. Nggak perlu kita membalasnya dengan kebencian juga. Menjelaskan bahwa orang yang membenci nggak bakal bisa menggagalkan kamu. Kamu buktikan, orang-orang yang membenci kamu itu nggak bisa menghakimimu atau bakal menggagalkanmu. Jadi teruslah berperan sebagai cahaya yang positif bagi orang lain. Berbuat baik meskipun kau tidak diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Yang keempat adalah bersyukur atas kebencian tersebut. Sebelum langsung membalas kebenciannya, kumpulan ujaran kebencian, mengajak kita untuk memahami dulu sumbernya, lalu lakukan hal seperti ini. Pertama, pahami bahwa apa yang kita tanam akan tumbuh dan apa yang kita abaikan akan hilang. Oleh karena itu, nggak perlu memancing orang-orang yang membenci kita lagi. Jadi kita nggak perlu memancing supaya dia tambah benci kita, lantaran hanya menyenangkan atau memenuhi kepuasan mereka. Ya, senang benci kita, puas mereka, tapi tidak perlu membalas. Yang kedua, sadari bahwa ujaran yang terlontar justru merefleksikan masalah pribadi mereka. Sebenarnya mereka hanya melampiaskan perasaan pada orang lain. Yang terakhir, selalu bersyukur. Rasa benci, cinta, kritik, dan pujian itu merupakan pengakuan dari orang lain. Kamu tak perlu terabaikan atau tak tampak jelas di mata mereka. Maka itu lebih fokus terus pada aksi-aksi positif untuk diri sendiri. Jadi teruslah berbuat baik, melakukan hal-hal yang positif. Yang kelima, lihat kesempatan ini untuk belajar. Jadi orang benci kita itu kita anggap suatu pelajaran. Jangan menganggap hal negatif juga, tidak perlu membalas. Siapa di sini yang masih ketagihan untuk menyenangkan orang lain? Padahal orang-orang yang selalu memberikan kritik terlepas dari usaha perbaikan. Padahal orang yang akan selalu memberikan kritik terlepas dari upaya kebaikanmu. Sebaiknya terima kenyataan ini demi menjadi individu yang lebih baik. Kita menerima segala kritikan apa adanya. Momen-momen hidup yang tak menyenangkan justru menandakan pilihan jalan yang tepat. Oleh sebab itu, coba kita lihat kesempatan ini untuk mempelajari diri menjadi lebih baik. Jadi, kita tidak perlu membalas kebencian orang lain dengan kebencian juga. Lakukan hal yang positif, berbuat baik. Kejahatannya kita balas dengan kebaikan, tidak perlu dendam. Karena hidup di dunia ini cuma sementara. Semuanya pasti mati. Semuanya, pangkat, jabatan, kedudukan, harta, anak, istri, keluarga, saudara, semua akan kita tinggalkan. Kita harus tetap berbuat baik agar kita menghasilkan kebaikan itu sendiri. Seperti halnya kita menanam sesuatu yang baik akan tumbuh dengan kebaikan. Terus berusaha menjadi orang baik. Itulah cara membalas orang yang membenci kita dengan kebaikan. Biarkan semua berlalu. Tidak selamanya kita hidup dengan mereka. Jadi berbuatlah baik selagi kita masih bisa, selagi masih mampu. Jangan membalas kejahatan dengan keburukan. Tapi kita wajib membela diri ketika kita terancam, tapi tidak perlu membalas. Itulah menghadapi orang-orang yang membenci kita. Selalu berpikir positif agar kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian sahabat, dimanapun kalian berada, jadilah orang yang sayang pada siapapun dan terus memberikan motivasi yang baik kepada siapapun, dimanapun, kapanpun. Terima kasih. Demikian konten saya terkait dengan menghadapi orang yang membenci kita. Terima kasih.